Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat positif. Untuk mengetahui apa itu bilangan berpangkat, kita selesaikan dulu soal-soal berikut. Untuk yang pertama, 2 berpangkat 3. 2 berpangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian minus 3 berpangkat 2 itu minus 3 dikali dengan minus 3. Kemudian minus 5 berpangkat 3. Ingat ya, model soal kedua dengan soal ketiga itu berbeda. Untuk soal ketiga yang berpangkat hanya 5-nya saja. Berarti kita tuliskan minus 5 dikali 5 dikali 5. Dari soal tadi kita bisa simpulkan bahwa bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama, atau dalam matematika itu disimbolkan A berpangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya, di mana A-nya adalah sebanyak N-nya. Jadi A sebanyak pangkatnya ya. Nah, A ini juga biasa juga disebut dengan basis atau bilangan pokok. Kemudian N-nya biasa disebut dengan pangkat, atau bahasa matematikanya adalah eksponen. Selanjutnya kita bahas satu persatu mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk sifat pertama yaitu bentuk perkalian. Jadi jika ada bilangan berpangkat yang dengan basis sama perkalian, maka pangkatnya langsung dijumlahkan. Sebagai contoh, 2 berpangkat 3 dikali dengan 2 berpangkat 5 itu sama dengan 2 berpangkat 3 ditambah 5. Jadi pangkatnya kita langsung jumlahkan saja karena bilangan pokoknya atau basisnya sama ya. Jadi hasilnya sama dengan 2 berpangkat 8. Kemudian yang sifat kedua yaitu bentuk pembagian. Jika ada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama dibagi, maka pangkatnya dikurangkan. Sebagai contoh, 5 berpangkat 3 dibagi dengan 5 itu sama dengan berapa? Nah, ingat ya, jika ada bilangan berpangkat, bilangan tidak dituliskan pangkatnya, itu artinya berpangkat 1. Jadi 5 berpangkat 3 dikurang 1 sama dengan 5 berpangkat 2. Kemudian sifat yang ketiga, bentuk perkalian, pangkatnya di luar, bisa kita uraikan masing-masing. Contohnya 2 dikali 3 berpangkat 2 itu bisa kita uraikan menjadi 2 berpangkat 2 dikali dengan 3 berpangkat 2. Selanjutnya sifat keempat. Sifat keempat, jika ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Contohnya 2 berpangkat 3 kemudian berpangkat lagi 2. Nah, pangkatnya langsung saja kita kalikan ya. Jadi 2 berpangkat 3 dikali 2 itu sama dengan 2 berpangkat 6. Kemudian sifat kelima, ini sama dengan sifat ketiga tadi. Yang tadi bentuknya perkalian. Nah, yang ini bentuknya pembagian. Bisa langsung diuraikan ya.
Jadi misalkan 1/2 berpangkat 3 itu sama dengan 1 berpangkat 3 per 2 berpangkat 3. Jadi pangkatnya milik masing-masing pembilang dengan penyebut. Jadi hasil akhirnya 1/8. Nah, untuk melatih pemahaman kita mengenai bilangan berpangkat, kita selesaikan beberapa soal berikut. Yang pertama, tentukan hasil dari 2 berpangkat 5 dikali 2 berpangkat 4 dikali 2 itu sama dengan berapa? Nah, ingat ya, ini adalah perkalian dengan bilangan pokok yang sama. Bilangan pokoknya adalah 2. Dan yang sering kalian lupakan, ingat kalau ada bilangan yang tidak dituliskan pangkatnya itu artinya berpangkat 1. Jadi bisa kita tuliskan 2 berpangkat. Oke, perhatikan pangkatnya 5, 4, dan 1. Langsung kita jumlahkan saja. Kenapa langsung dijumlahkan? Karena bentuknya perkalian. Jadi hasil akhirnya adalah 2 berpangkat 10. Mudah kan menyelesaikannya? Soal selanjutnya adalah bentuk pembagian. Nah, 5 berpangkat 6 dibagi dengan 5 berpangkat 1 ya. Jadi 5-nya berpangkat 1. Jadi kita langsung saja kurangkan pangkatnya. Jadi hasilnya adalah 5 berpangkat 6 dikurang 1. Jadinya 5 berpangkat 5. Nah, soal berikutnya adalah soal bilangan berpangkat, tapi bilangan berpangkatnya adalah sebuah variabel. Kita diminta untuk menyederhanakan model berikut. Nah, konsep untuk menyelesaikan soal seperti ini kita selesaikan di mana angka dikali dengan angka, kemudian huruf dengan huruf. Jadi kita satukan dulu yang sejenis, yaitu angka 3 dikali dengan 2. Jadi 3 dikali 2 itu hasilnya 6. Kemudian jadi kita coret yang sudah selesai. Selanjutnya huruf A. Huruf A di sini ada 2, ada yang berpangkat 3, ada yang berpangkat 2. Kita satukan menjadi pangkatnya dijumlahkan. Jadi 3 ditambah 2. Kemudian nilai B, karena B tidak ada pasangannya, maka langsung saja kita tulis B berpangkat 2. Selanjutnya kita selesaikan menjadi 6A berpangkat 5, B berpangkat 2. Gampang kan menyelesaikannya? Untuk soal berikut, kita diminta juga untuk menyederhanakan. Nah, bedanya dengan yang tadi, soal sekarang itu adalah pembagian. Ingat ya, untuk bilangan berpangkat dengan basis yang sama, jadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, pangkat dikurangkan untuk pembagian. Jadi konsepnya sama. Untuk menyelesaikan soalnya, kita bagi dulu angka dengan angka. Jadi 6 kita bagi dengan 3, jadinya 2. Kemudian huruf X, pangkatnya yang pertama berpangkat 5, kemudian dikurang dengan pangkat kedua adalah 1, jadi dikurang 1. Kemudian Y berpangkat, yang pertama berpangkat 4 dikurang yang kedua berpangkat 2. Berarti hasilnya adalah 2X berpangkat 4, Y berpangkat 2. Gampang kan menyelesaikannya? Untuk bilangan berpangkat negatif, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.